Selamat menikmati alur cerita di channel ini. Di bawah sinar bulan purnama, sebuah pohon raksasa bersinar terang, dan bersamanya ada wyvern yang mengejar seekor kucing hitam bermata satu yang membawa anak kucing putih di mulutnya. Wyvern itu tampak seperti ular dengan dua kaki dan sayap. Ia membuka mulutnya lebar-lebar, memperlihatkan lidah panjang dan taring tajam. Kucing hitam itu berlari secepat mungkin, bertekad untuk tidak membiarkan tuan pohon mengambil anak kucing itu. Wyvern menginjak mereka, tetapi untungnya kucing hitam berhasil melompat menghindar. Kucing hitam itu fokus untuk melarikan diri sejauh mungkin. Ia menciptakan pisau-pisau merah dan melepaskannya ke udara. Pisau-pisau itu berfungsi sebagai sayapnya. Saat fajar tiba, kucing hitam menemukan sebuah gua. Ia turun dari langit dan memasuki gua itu. Anak kucing memanggil ayahnya, tetapi kucing hitam sibuk memeriksa sekeliling. Ia menempatkan anak kucing di tanah setelah memastikan tempat itu aman. Anak kucing putih bertanya di mana mereka berada. Kucing hitam menyuruhnya menunggu di sana, karena ia harus melakukan sesuatu. Anak kucing ingin ikut bersama ayahnya. Ia takut ditinggal sendirian. Ayahnya menepuk kepalanya dan meminta maaf karena tidak bisa membawanya. Kucing hitam merasa sedih karena ia bahkan tidak bisa melindungi ibu anak kucing itu, sehingga ia tidak ingin kehilangan anaknya juga. Anak kucing terus menangis. Kucing hitam meminta anaknya untuk menunggu di sana, lalu pergi. Anak kucing ditinggal sendirian. Di gua gelap itu, ia berbaring di sepetak rumput kecil sambil menangis. Hari sudah senja, tetapi ia tetap menunggu sambil menangis. Malam tiba, dan ia tertidur. Hari baru pun datang. Kucing putih terbangun dan meregangkan tubuhnya. Ia merasa lapar. Anehnya, sebuah beri menggelinding masuk. Ia merasa bingung karena semakin banyak beri yang menggelinding masuk. Ia senang melihat buah-buahan itu, tetapi ia menyadari bahwa beri-beri itu berbaris rapi. Ia merasa curiga, tetapi berpikir bahwa memakan satu saja tidak apa-apa. Saat ia hendak memakan satu beri, ayahnya datang sambil berteriak bahwa itu berbahaya, dan segera mengambilnya. Pada saat itu, kepala wyvern memasuki gua. Kucing hitam melepaskan pisau merah ke arahnya. Wyvern itu menjerit dan mati. Itu sangat dekat. Kucing hitam bertanya pada anaknya, apakah ia baik-baik saja. Kucing putih menjawab bahwa ia mencoba menggunakan sihir, tetapi tidak berhasil. Kucing hitam lega anaknya baik-baik saja. Ia menyemangati anaknya untuk mengambil napas dalam-dalam dan mengatakan bahwa sihir hanya bekerja jika ia fokus. Ia berencana mengajari anaknya cara bernapas yang benar nanti. Tetapi untuk saat ini, fokusnya adalah keluar dari sana. Ia terbang keluar dari gua, tetapi tiba-tiba wyvern lain menyergap mereka. Kucing hitam tidak menduga ada dua wyvern, satu di depan dan satu di belakang. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Ia memutuskan untuk mengalahkan keduanya sekaligus. Ia melepaskan dua pisau besar di kedua sisi. Kucing hitam tampak seperti Zoro dari One Piece saat itu, dan pisau-pisau itu memotong wyvern. Kucing hitam merasa kekuatan sihirnya terkuras. Sayangnya, kucing putih melihat wyvern lain mendekat. Wyvern itu terbang langsung ke arah mereka. Tetapi kucing hitam tidak lagi punya energi untuk menghindar. Ia memeluk kucing putih erat-erat, lalu tersambar cakar wyvern. Kucing putih menangis memanggil ayahnya. Seorang pria di dekat situ melihat wyvern dan makhluk lain jatuh dari langit. Ia penasaran mengapa ada wyvern di hutan dan merasa perlu mencari tahu. Kucing hitam terus jatuh dan terhempas ke tanah. Tetapi ia tetap melindungi kucing putih. Meski dalam kondisi lemah, ia berdiri sambil menggenggam anaknya di mulutnya. Ia tahu ia sudah mencapai batasnya. Ketika ia melihat celah kecil di sebuah batu besar, ia menuju ke sana. Kucing putih bertanya apakah ayahnya baik-baik saja. Kucing hitam berbaring dan memeluk anaknya, menjawab bahwa ia hanya perlu istirahat sebentar. Ia meyakinkan anaknya bahwa ia akan baik-baik saja setelah beristirahat. Tetapi ia terus berdarah. Wyvern mendarat dan mencari-cari hingga merasakan keberadaan kucing itu. Mereka berdua diam di ruang kecil itu. Cahaya masuk dari celah batu, hingga wyvern mengintip ke dalam. Kucing putih ketakutan. Wyvern membuka mulutnya lebar-lebar, siap memakan mereka, tetapi tiba-tiba ia mengeluarkan suara keras yang mengejutkan. Sebuah tombak tali menembus mulutnya, dan bilahnya terbuka, melepaskan 4 pisau sekaligus. Wyvern menggeliat dan berderit keras. Pria itu menarik tali, mencoba menarik perhatian wyvern. Ia melepaskan lebih banyak pisau ke dalam mulutnya, lalu menarik bilahnya kembali. Wyvern segera menyerang pria itu, tetapi pria itu melangkah ke samping, dan wyvern justru menggigit batang pohon. Pria itu mengeluarkan pedangnya dan memenggal kepala wyvern. Pria itu berkata pada wyvern bahwa ia tidak berhak mengeluh karena telah meninggalkan habitatnya. Ia bertanya-tanya mengapa wyvern itu mengintai celah di antara batu-batu.
Ia mengintip dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Kucing putih menyerangnya, terus mencakar helmnya. Pria itu menangkap kucing itu dan menariknya menjauh. Ia bertanya-tanya apakah Wyvern mengejar kucing itu untuk memakannya. Tetapi ia merasa ada alasan lain. Ia melihat jejak darah yang mengarah ke dalam celah, membuatnya yakin ada sesuatu di dalam sana. Kucing putih melepaskan kabut hijau dari tubuhnya, dan itu mengenai pria tersebut. Serangan itu begitu kuat hingga helm pria itu terlepas dan jatuh ke sisi lain. Asap mulai memudar, memperlihatkan seorang pemuda berambut coklat. Ia terkejut melihat sihir dan tidak menyangka kucing itu bisa berbicara. Kucing itu berteriak padanya untuk pergi. Pria itu bertanya-tanya apakah itu makhluk ajaib. Ia mencoba berbicara dengannya, mengangkat tangan dan menjelaskan bahwa ia tidak datang untuk bertarung. Tetapi kucing itu melepaskan lebih banyak sihir dari mulutnya. Pria itu menghindar. Ia menyadari kucing itu tidak memahaminya, dan lebih agresif dari yang ia kira. Tidak ada pilihan lain. Kucing itu siap menyerang. Pria itu memutuskan bahwa makhluk berbahaya seperti itu tidak boleh dibiarkan hidup. Kemudian kucing hitam muncul dan melindungi anaknya. Pria itu tidak menyangka melihat kucing yang terluka. Kucing hitam tidak lagi punya energi untuk berdiri. Kucing putih berkata pada ayahnya bahwa tempat itu berbahaya. Pria itu kini mengerti bahwa kucing hitam hanya berusaha melindungi keluarganya. Kucing putih yang menangis berteriak, "Jangan sakiti ayahku." Pria itu menyadari bahwa dialah yang menyerang lebih dulu. Kucing putih mencoba melepaskan lebih banyak sihir. Pria itu menyuruhnya menunggu dan mengatakan bahwa ia akan menyembuhkan ayahnya. Jadi ia harus berhenti. Kucing putih berhenti dan bertanya, "Benarkah?" Pria itu menjawab ya. Akhirnya perawatan selesai, dan kucing hitam dibalut perban. Pria itu merawat kucing hitam, tetapi ia tahu itu tidak akan bertahan lama. Bertahan selama itu sudah merupakan keajaiban. Kucing putih bertanya pada ayahnya apakah ia baik-baik saja. Kucing hitam memperhatikan pria itu, lalu duduk dan membungkuk. Ia menyuruh anaknya melakukan hal yang sama. Pria itu memperhatikan mereka. Kucing putih berterima kasih kepada pria itu, karena telah menyelamatkan ayahnya. Pria itu hanya mendengus dan memakai helmnya kembali. Mungkin ia tidak ingin mereka melihatnya tersentuh oleh kelucuan mereka. Ia berjalan pergi dan menyuruh kucing-kucing itu untuk berhati-hati. Ia berencana membawa tubuh Wyvern kembali, tetapi ia terkejut karena hanya kepalanya yang tersisa. Kucing putih berlari kepadanya, memeluknya sambil berkata bahwa itu berbahaya. Pria itu bingung. Ia lengah, dan sebuah ekor menghantamnya, membuatnya terlempar dan menabrak pohon. Ia bertanya apa itu, karena sebuah pohon tampak membentuk sesuatu di tempat kepala Wyvern. Wyvern itu melebarkan sayapnya dan terbang ke atas. Pria itu berkomentar bahwa ia telah melihat banyak hal aneh hari itu. Wyvern hendak menyerangnya dengan cakarnya. Kucing hitam berdiri, siap bertarung. Ia memblokir serangan itu dengan sihirnya. Kucing putih dengan cemas memanggil ayahnya. Pria itu berkomentar bahwa itu gila. Ia memutuskan bahwa Wyvern itu berbahaya dan harus diselesaikan sekaligus. Ia hendak menggunakan senjatanya yang memiliki bilah dan tali. Tetapi senjata itu rusak. Kucing putih berdiri di sisi ayahnya untuk membantu. Ia berkonsentrasi hingga bulu-bulunya berdiri. Berusaha sekuat tenaga, tetapi tidak berhasil. Ia berpaling pada pria itu dan meminta bantuan. Sayangnya, pria itu sudah pergi. Kucing putih berteriak bahwa pria itu tidak adil karena kabur. Tiba-tiba, kucing putih terlempar oleh ledakan. Ia berguling di tanah dan mengerang kesakitan. Wyvern menginjak ayahnya. Kucing hitam batuk darah. Kucing putih berusaha berani, tetapi tubuhnya gemetar. Tiba-tiba Wyvern mengeluarkan suara kesakitan yang keras. Ternyata pria itu tidak meninggalkan mereka. Pria itu merobek pohon di kepala Wyvern dan berkata bahwa ia akan membuatnya botak, karena ia menduga pohon itu adalah sumber kekuatannya. Kucing putih melihat kesempatan dan mencoba fokus dengan ekspresi penuh tekad. Ia berpikir, "Aku akan menyelamatkan ayah." Pria itu terus merobek pohon itu, tetapi Wyvern mengguncangnya hingga terlempar ke tanah. Untungnya, ia mendarat dengan aman. Kucing putih perlahan melepaskan sihirnya. Pria itu merasa usahanya tidak cukup, tetapi ia melihat mana, dan kucing itu menyerapnya. Sihir kucing putih berhasil, dan ia berlari ke arah Wyvern. Anak kucing pemberani itu berdiri di depan Wyvern, membuka mulutnya, berharap dengan kekuatannya ia bisa menyelamatkan ayahnya. Ia melepaskan sinar kuat ke arah Wyvern. Sinar itu sangat mencolok, dan bahkan mencapai langit. Akhirnya, sinar itu memudar. Kucing putih berlari kembali ke ayahnya, dan melaporkan bahwa ia telah mengalahkan monster itu. Ayahnya sudah sangat lemah, tetapi ia masih bisa melihat anaknya. Ketika kucing putih melaporkan bahwa ia telah mengalahkan monster itu, kucing hitam ingin menjawab bahwa anaknya luar biasa, tetapi ia tidak lagi punya energi untuk berbicara. Kucing hitam perlahan menutup matanya. Penglihatannya memudar.
Kapan kamu tumbuh begitu besar? Masih banyak hal yang ingin kuajarkan padamu? Banyak hal yang ingin kukatakan. Jika aku mempercayaimu dan bertarung bersamamu sejak awal, apakah semuanya akan berbeda? Kucing putih memanggil ayahnya. Kucing hitam, sang ayah, mengelus kepalanya dan mengatakan bahwa dia luar biasa. Kucing putih menangis terseduh-seduh. Ayahnya mengatakan bahwa dia benar-benar kucing yang hebat. Namun, cakar sang ayah sudah tak lagi memiliki kekuatan. Kucing putih membungkusnya dengan sihir. Seorang pria menyadari bahwa kucing putih masih berusaha menyembuhkan kucing hitam. Kucing putih menolak menerima bahwa ayahnya telah pergi. Dia terus menyembuhkan hingga senja. Tetapi tidak ada yang terjadi. Sudah terlambat, akhirnya, pria itu memegang kucing putih dan menyuruhnya berhenti. Dia tahu bahwa kucing itu sadar ayahnya telah tiada dan meninggal untuk melindunginya. Kucing putih menangis. Dia marah kepada pria itu, mengatakan bahwa pria itu terlalu kejam. Kucing putih bersikeras ingin tetap bersama ayahnya selamanya. Pria itu mencubit pipi kucing dan berkata bahwa jika dia tetap di sana, dia akan mati oleh monster juga. Dia bertanya apakah kucing putih ingin kematian ayahnya sia-sia. Kucing putih akhirnya tenang. Pria itu menyuruhnya mengikuti dan berjanji akan memastikan kucing itu setidaknya bertahan hidup, serta akan membiarkan kucing itu menggunakan kekuatannya untuk kebaikan. Kucing putih bertanya, "Benarkah?" Pria itu menjawab ya dan berjanji bahwa setelah kucing itu tenang, dia bisa kembali kapan saja. Dia menasehati kucing bahwa menangis sepanjang waktu adalah tindakan bodoh. Mereka mengubur kucing hitam. Pria itu menyeret tubuh Wyvern sambil memegang kepalanya di tangan lain. Kucing putih bertengger di pundaknya. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Hawk. Dia bertanya nama kucing itu. Kucing putih menjawab bahwa ayahnya biasa memanggilnya Putra. Pria itu mengoreksi bahwa itu bukan nama, melainkan hubungan. Dia menyuruh kucing itu memilih nama untuk dirinya sendiri. Kucing putih mengatakan bahwa ayahnya memanggilnya kucing hebat. Pria itu hampir mengatakan bahwa itu bukan nama. Tetapi kucing putih menyela bahwa dia tidak hebat karena ayahnya mati karenanya. Jadi, dia menyuruh Hawk memanggilnya Just a Chat. Hawk setuju dan memanggilnya Just a Chat. Mereka tiba di pintu masuk desa, kota Fria di kerajaan Garnet. Orang-orang di jalan terganggu oleh bau busuk. Hawk meminta maaf saat melewati kerumunan yang kesal. Salah satu dari mereka bahkan mengeluh bahwa Hawk seharusnya menggunakan sihir anti pembusukan. Hawk hanya meminta maaf sambil terus berjalan. Seorang pria berjubah hitam memperhatikannya. Pria ini mengenali Hawk dan bergumam bahwa dia harus mengubah rencananya sekarang. Ada sebuah toko daging, tukang daging sedang sibuk dengan tugasnya. Seseorang mengetuk pintu, dan dia menjawab bahwa mereka sudah tutup untuk hari itu. Pintu terbuka, pria itu memperhatikan pintu. Hawk masuk dan memberitahu Gunther bahwa itu dia. Sudah seminggu sejak mereka terakhir bertemu. Gunther bertanya apakah Hawk sudah melacak targetnya. Hawk menjawab tidak, dan memberitahu Gunther bahwa dia akhirnya membawa kembali sesuatu yang agak terlalu besar. Gunther memeriksa tubuh itu dan bertanya apa yang Hawk lakukan hingga tubuh itu berakhir dalam kondisi seperti itu. Dia menyatakan bahwa mereka harus membuang torsonya. Dia memastikan bahwa dia bisa mengurus Wyvern itu. Gunther memberitahu Hawk bahwa dia membutuhkan waktu lebih lama dari biasanya. Hawk hanya diam. Gunther mengatakan bahwa dia hanyalah informan, jadi dia tidak dalam posisi untuk mengeluh. Tetapi dia memberitahu Hawk bahwa suasana kota akhir-akhir ini tegang. Rumor menyebar bahwa kerajaan-kerajaan sedang bersiap untuk perang. Jika misi ini tertunda lebih lama, rumor itu mungkin menjadi kenyataan. Hawk menjawab bahwa dia mengerti, namun tidak ada jejak di hutan. Gunther menjawab bahwa informasi itu pasti salah. Dia memberitahu Hawk bahwa dia akan mengumpulkan informasi lagi. Gunther memberikan Hawk sebuah potret pria dari penampakan terakhir. Pria di gambar itu adalah Sirius, pengkhianat kerajaan Topaz, dan dia harus ditangani. Kemudian Gunther memberitahu bahwa memproses Wyvern akan memakan waktu. Hawk menjawab bahwa itu tidak masalah karena dia hanya akan mengambil 2 cakarnya. Dan Gunther bisa memiliki sisanya. Jika begitu, Gunther bisa langsung memotong cakar itu. Gunther memperhatikan sesuatu dan bertanya apa yang terjadi dengan kucing itu. Keesokan harinya, Hawk tidur dengan helmnya. Dan, Just a Chat ada di sampingnya. Kucing itu tidur nyenyak hingga dia bangun dan mencari ayahnya. Kesadaran menimpanya dan dia mulai menangis. Dia membangunkan Hawk, tetapi saat dia mendorong helm itu kosong. Kucing itu mengira Hawk sudah mati. Lalu, seseorang menjawab bahwa dia tidak mati. Just a Chat terkejut melihat Hawk duduk di kursi. Hawk menjelaskan bahwa itu hanya pakaian yang dia susun agar terlihat seperti dirinya, karena dia tidak tidur di tempat tidur. Just a Chat bertanya mengapa, padahal tempat tidur itu lembut. Hawk menjawab bahwa itu kebiasaan pekerjaannya. Just a Chat tidak mengerti apa yang dia katakan. Hawk mengutak-atik senjatanya,
memeriksanya dengan cermat. Dia menyadari bahwa golem itu tidak rusak. Penyebabnya adalah kehabisan mana sepenuhnya. Just a chat. Pergi ke meja dan bertanya apa yang dipegang Hawk. Hawk menjelaskan bahwa benda yang mirip baterai itu adalah sel mana, sebuah alat yang menyimpan mana. Dia menjelaskan bahwa itu perlu dimasukkan agar senjata golem bisa berfungsi. Ada bunyi klik, dan itu berhasil. Hawk menduga bahwa alasan mana itu menguap adalah karena kucing itu. Just a chat menunjukkan ketertarikannya. Hawk memarahinya karena mengutak-atik golem. Hawk mengajak kucing itu keluar, karena mereka harus pergi ke suatu tempat. Just a chat bertanya kemana mereka akan pergi. Guild Pemburu. Ini adalah organisasi transnasional yang dibentuk oleh penyihir dan pedagang untuk berburu makhluk berbahaya, seperti monster dan makhluk ajaib secara efisien. Semua pemburu dari berbagai kerajaan terdaftar di guild, dan guild menyediakan dukungan melalui berbagai layanan. Salah satu manfaat paling terkenal adalah otoritas untuk melintasi perbatasan nasional secara bebas dalam operasi berburu transnasional. Kebanyakan petualang mendaftar sebagai pemburu untuk mendapatkan hak istimewa itu. Dan Hawk tidak terkecuali. Ini pertama kalinya dia menggunakan guild untuk layanan yang berbeda. Resepsionis guild kemudian bertanya apakah dia ingin mendaftarkan familiar. Hawk menyadari bahwa sepertinya tidak ada orang di guild. Resepsionis menjelaskan bahwa itu karena menjinakkan makhluk ajaib tidak umum. Hawk menunjukkan kucing itu kepada resepsionis dan berbagi bahwa kucing itu telah tinggal bersamanya dan mungkin adalah makhluk ajaib. Just a cat bertanya apa yang sedang dia lakukan. Resepsionis terkejut bahwa kucing itu bisa berbicara. Resepsionis menerima kucing itu dan menjelaskan bahwa tidak perlu memeriksa karena itu pasti makhluk ajaib. Tetapi untuk alasan prosedural, pemeriksaan wajib dilakukan. Dia meminta mereka untuk memahami. Resepsionis bertanya nama kucing itu. Hawk menjawab Just a cat. Resepsionis bingung. Just a cat memperkenalkan dirinya sebagai Just a cat. Meskipun bingung, dia mengatakan bahwa itu nama yang lucu. Dia menempatkan mesin di tubuh Just a cat. Just a cat mengatakan bahwa dia tidak menyukainya. Resepsionis menyemangatinya untuk bersabar karena akan segera selesai. Hawk menyatakan bahwa makhluk ajaib yang tidak terdaftar diklasifikasikan sebagai target berburu tingkat atas, dan itu membuat Just a cat berhenti menggeliat. Dia menambahkan bahwa jika Just a cat tidak terdaftar, dia harus memburunya. Resepsionis memarahi Hawk karena mengatakan itu dan menakuti kucing. Hawk menjelaskan bahwa dia hanya mencoba membantu. Resepsionis menyuruhnya menyingkir dan tidak ikut campur. Hawk tidak punya pilihan selain menjauh dan berdiri di sisi jendela. Dia memperhatikan sesuatu terbang ke arah mereka. Kaca pecah. Hawk bertanya-tanya apakah itu serangan. Resepsionis berteriak dan bertanya apa itu. Hawk melihat bahwa benda yang menghancurkan jendela hanyalah batu biasa. Yang berarti ada dua kemungkinan. Itu adalah lelucon seseorang atau umpan untuk memancingnya keluar. Dia menunduk sambil mengintip dari jendela. Dia melihat seorang pria berdiri di atap gedung di seberang. Itu adalah pria dipotret, mengenakan jubah hitam dengan rambut hitam dan mata merah. Hawk langsung mengenalinya. Dia memanggil pria itu Guru Sirius. Hawk mengingat pelatihannya bersama dia. Hawk jatuh ke tanah. Sirius mengatakan bahwa dia masih belum menghilangkan kebiasaan lamanya sejak menjadi tentara anak-anak. Sirius menjelaskan bahwa menyerang langsung untuk mengalahkan lawan bukan cara mereka. Hawk mengatakan bahwa dia akan mencoba lagi. Sirius menyuruhnya berpikir sebelum bertindak kali ini, dan itu satu-satunya cara untuk menjadi salah satu kisatria kematian. Hawk mengerti bahwa itu adalah gurunya, dan dia menyadari bahwa dia masih harus banyak belajar. Resepsionis bertanya apa yang sedang terjadi dan apakah dia bisa melihat siapa yang melempar batu. Dia khawatir akan ditagih untuk kerusakan itu. Hawk mengambil Just a cat. Resepsionis mencoba menghentikannya karena dia harus memeriksa hasilnya. Hawk mulai berlari bersama kucing itu. Dia melompat keluar dari jendela. Pada saat yang sama, hasilnya keluar. Warna mesin berubah menjadi merah, yang berarti kucing itu bukan makhluk ajaib. Sementara itu, Hawk melemparkan dirinya ke cerobong asap terdekat. Dia melilitkannya dan menarik tubuhnya ke arah itu. Sekarang dia berhadapan langsung dengan gurunya. Sirius menyapanya bahwa sudah lama tidak bertemu. Hawk bertanya mengapa dia muncul sekarang. Sirius menjawab bahwa jika dia tahu itu Hawk yang melacaknya, dia tidak akan bersembunyi. Hawk bertanya apakah dia sedang mengolok-oloknya. Sirius menjawab bahwa dia mempercayainya. Hawk bertanya mengapa dia mengkhianati kerajaan Topaz dan ksatria kematian. Pria itu menjawab bahwa Hawk memelihara kucing itu tanpa menyadari kebenaran. Dia hendak mengungkapkan sesuatu yang besar tentang kerajaan Topaz, tetapi sebuah panah menembus lehernya. Panah lain ditembakkan. Tetapi Hawk memblokirnya. Dia bertanya-tanya apakah itu penembak jitu, yang membuatnya berpikir apakah dia bukan satu-satunya pembunuh yang mengejarnya, atau apakah ini adalah jebakan dari awal.
Seorang wanita melangkah ke atas cerobong asap. Dia marah karena Hawk melindungi Sirius. Wanita itu mengklaim bahwa Hawk telah memilih untuk mengkhianati ksatria kematian juga. Hawk menjelaskan bahwa wanita itu salah paham, tetapi wanita itu menjawab bahwa dia tidak ingin mendengar alasan. Dia berencana membunuh Hawk. Ksatria kematian adalah pasukan pembunuhan elit kerajaan Topaz. Mereka tidak memiliki pangkat, tidak diakui, dan secara resmi mereka bahkan tidak ada. Satu-satunya tujuan mereka adalah untuk menghabisi musuh-musuh kerajaan. Hawk dan wanita pemanah itu saling berhadapan. Dengan serius, Sirius menyalakan lilin di dalam kepalanya. Ironis baginya bahwa seorang pembunuh membuat keributan sebesar ini. Menurutnya, Hawk tidak berubah. Seekor kucing ingin membantu Hawk, tetapi Hawk menyuruhnya diam di tempat. Wanita itu mengambil beberapa anak panah lagi. Sirius melakukan sesuatu agar setidaknya insiden ini tidak menarik perhatian Guild. Dia menambal lehernya yang berdarah. Sirius ingin menjelaskan semuanya kepada Hawk, tetapi waktunya sudah tidak banyak lagi. Dia meminta maaf kepada Hawk. Kembali ke Hawk, dia sekarang berlari ke depan. Wanita itu mengantisipasi serangan Hawk. Saat Hawk hendak menusuknya, wanita itu melompat tinggi, lalu membidik anak panahnya dan melepaskannya ke arah Hawk. Hawk menangkis anak panah itu dengan pedangnya. Ketika wanita itu mendarat kembali di atap, dia melihat bahwa Sirius sudah hilang. Dia teringat bahwa Sirius adalah penyihir. Hawk menyerang lagi, kali ini menggunakan pedangnya terlebih dahulu. Wanita itu melompat mundur untuk menghindar. Lalu Hawk melepaskan senjata golemnya. Senjata itu melilit lengan wanita itu, kemudian Hawk menarik tali itu, membuat wanita itu terbang ke arahnya. Hawk mengangkat pedangnya, tetapi alih-alih menebasnya, dia menginjak wanita itu, menahan gerakannya, dan menyuruhnya tenang. Kucing itu memuji Hawk, mengatakan bahwa dia luar biasa, tetapi Hawk menyuruhnya diam. Hawk menjelaskan bahwa dia hanya ingin mendengar apa yang ingin disampaikan Sirius. Lena, wanita itu, menantang pemikiran Hawk dengan bertanya di mana Sirius berada. Hawk memeriksa dan ternyata Sirius tidak ada di sana. Dia meraih lengan Lena dan menginterogasinya tentang di mana dia menyembunyikan Sirius. Lucu, kata Lena, karena dia yang bertanya lebih dulu. Mereka mulai menarik perhatian kerumunan di bawah. Hawk menyadarinya dan memutuskan bahwa mereka harus pindah ke tempat lain. Di toko Gunther, mereka duduk berhadapan. Hawk bersikeras bahwa dia bukan pengkhianat. Gunther menyuruh mereka berhenti bertengkar dan menawarkan teh. Dia memastikan bahwa mereka kehilangan Sirius. Hawk bertanya apakah Gunther punya informasi baru. Gunther mengusulkan untuk menyerah, begitu juga Lena dan Hawk. Lalu, dia menunjukkan koran kepada mereka. Koran itu melaporkan bahwa kerajaan Topaz telah hancur. Baik Lena maupun Hawk terkejut. Gunther berbagi bahwa sebuah pohon bercahaya muncul di istana kerajaan, menarik monster-monster. Dalam beberapa hari, seluruh kerajaan menjadi tidak layak huni. Mendengar tentang pohon bercahaya, Hawk teringat pertemuannya di hutan. Gunther menyatakan bahwa negara itu sudah jatuh. Jadi dia mempertanyakan apakah seorang pengkhianat masih penting lagi. Dia menyarankan agar para pembunuh itu berhenti dan memulai hidup baru, mungkin memelihara kucing atau semacamnya. Kemudian mereka melihat kucing itu gemetar. Gunther bertanya apa yang salah dengan kucing itu. Hawk bertanya apakah kucing itu baik-baik saja. Kucing itu menyatakan bahwa yang dilaporkan adalah tuan dari pohon itu. Dan dia serta ayahnya harus melarikan diri sejauh itu untuk kabur dari makhluk itu. Hawk bingung. Lena meletakkan tangannya di meja dan menyatakan bahwa dia tidak mempercayai berita itu. Dia memutuskan untuk kembali ke markas. Dia bertanya apa rencana Hawk. Hawk sedang berpikir, tetapi mereka terganggu ketika seseorang mengetuk pintu. Gunther membuka pintu sedikit dan memberitahu orang itu bahwa tokonya tutup. Orang itu berkomentar bahwa Gunther tutup cukup awal. Gunther hanya menjawab bahwa ada keadaan tak terduga. Dia bertanya ada apa, dan orang itu menunjukkan lencananya, memperkenalkan diri sebagai Lucas, seorang penyelidik dari Guild. Dia bertanya apakah mereka bisa menyisihkan waktu sebentar. Gunther bertanya mengapa seseorang seperti Lucas ada di sana. Lucas menjawab bahwa dia tidak punya urusan dengan toko itu. Lucas memanggil Hawk karena tahu Hawk ada di sana. Hawk bersembunyi di balik pintu. Lucas memberikan faktur untuk kerusakan properti Guild, tagihan untuk jendela yang pecah. Gunther bertanya apa yang telah dilakukan Hawk. Lucas menyatakan bahwa Hawk meninggalkan sesuatu dan bertanya apakah Hawk ingin mengambilnya. Hawk bingung tetapi memutuskan untuk mengambilnya. Lucas menyuruhnya mengikuti. Hawk mengisyaratkan kepada Lena yang melompat ke atap bahwa dia akan ikut. Tetapi Hawk memberi isyarat bahwa itu tidak perlu dan Lena harus kembali saja. Lena tampak kesal dan mengacungkan jari tengah. Tetapi dia tetap pergi. Hawk menyadari bahwa Lucas membawanya ke tempat yang cukup terpencil. Ada sebuah kereta, dan Lucas memberitahu bahwa mereka telah sampai.
Hawk mengaku bahwa dia tidak melupakan apapun, tetapi Lucas mengeluarkan sebuah kotak yang tampak seperti peti mati. Hawk terkejut. Lucas mengira Hawk sudah tahu tentang itu. Dia membuka tutupnya. Hawk menolak untuk percaya itu adalah mayat Sirius. Hawk langsung menyerang Lucas. Lucas memperingatkan bahwa jika Hawk membunuhnya di sana, dia akan menjadi bodoh. Tetapi Hawk tidak mundur. Lucas bertanya, apakah Hawk tidak ingin tahu bagaimana Sirius meninggal? Pedang Hawk diblokir oleh tongkat yang memiliki lilin di ujungnya. Lucas menjauh, Hawk mengejarnya dan melepaskan senjata golemnya. Lucas menangkisnya sambil mengatakan bahwa dia tidak datang untuk bertarung. Tetapi sepertinya dia tidak punya pilihan. Dia memperingatkan Hawk bahwa dia tidak pandai menahan diri dan menyuruh Hawk untuk tidak mati. Lalu mengisi mana merahnya. Hawk tidak sempat bereaksi atau menghindar. Hawk terpental akibat ledakan itu. Kuda-kuda panik karena keributan dan kereta itu melarikan diri. Lucas menatap Hawk, menyadari bahwa Hawk lebih emosional dari yang dia kira. Hawk menyuruh kucing itu mundur sebentar. Kucing bertanya apakah orang di dalam kotak itu penting bagi Hawk. Hawk menjawab tidak, yang membuat kucing bertanya mengapa Hawk marah. Hawk meletakkan kucing itu dan menyuruhnya untuk tidak ikut campur. Kucing menyatakan ingin membantu, tetapi Hawk memasangkan helm padanya dan menyuruhnya tetap di sana. Kucing terjebak di dalam helm itu. Hawk tampak sangat marah. Lucas menyadari bahwa berbicara tidak akan berhasil. Hawk menyuruhnya diam. Lucas bersiap bertarung dan mengucapkan sayang sekali. Dia melepaskan shuriken yang diselimuti mana merah, menuju ke arah Hawk. Hawk menebasnya berulang kali. Lalu berlari menuju Lucas, tetapi berhenti ketika sebuah anak panah besar muncul di depannya. Dia melepaskan senjata golemnya, yang menghancurkan anak panah itu. Tetapi tiba-tiba, Lucas muncul dari samping dan menendang Hawk. Tendangan itu mengenai sasaran. Hawk jatuh, tetapi segera bangkit dengan bertumpu pada siku. Kucing khawatir, jadi dia melepas helmnya. Dia menyaksikan mereka bertarung. Kucing teringat apa yang dikatakan Hawk agar dia tetap di tempat. Tetapi dia juga teringat ayahnya dan berpikir bahwa jika dia ragu, Hawk akan mati. Dia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Jadi dia berlari menuju Hawk. Lucas hendak menembakkan ledakan mana lagi. Dia melepaskan sinar besar yang menuju ke arah Hawk, yang tidak bisa menghindar. Ledakan itu terjadi. Sesaat kemudian, lilin pada senjata Lucas meleleh, dan mananya mulai menghilang. Dia bertanya, apakah kucing itu menyerap mana? Kucing berdiri di depan Hawk, dan menyatakan bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun mati, itulah mengapa dia akan melindungi mereka dengan segala kekuatannya. Mana dari senjata golem juga terserap, jadi Hawk menyimpulkan bahwa senjata itu sekarang tidak berguna. Dia memperhatikan bahwa kucing menyerap dua jenis mana merah dan hijau, yang berarti lawannya mungkin juga tidak bisa menggunakan sihir. Hawk berterima kasih kepada kucing dan kini menuju Lucas. Lucas waspada. Hawk tahu bahwa jika pertarungan menjadi fisik, dia akan unggul. Mereka berdua berlari ke depan, hendak saling memukul, tetapi dua tangan raksasa berwarna merah dan hijau muncul, menangkap mereka dan menekan mereka ke tanah. Kucing berteriak agar mereka berhenti bertarung. Hawk bertanya apa yang dilakukan kucing itu. Kucing memberitahu Hawk bahwa Lucas ingin berbicara dan mendesaknya untuk mendengarkan. Lucas mengkonfirmasi bahwa Hawk sangat marah, meskipun itu menyakitinya, dia setuju untuk berbicara. Lucas duduk di sisi kiri, peti mati di tengah, dan Hawk di sisi kanan. Lucas menyatakan bahwa dia datang atas permintaan Sirius. Sirius memperkirakan Hawk akan kehilangan arah dan bingung. Jadi ini adalah caranya untuk menjaga Hawk. Hawk bertanya apa hubungan Lucas dengan Sirius. Lucas menjawab bahwa Sirius adalah informannya. Hawk menatapnya tajam. Kucing berteriak agar mereka berhenti bertengkar dan meletakkan tangan besar di bahu mereka. Hawk mengatakan bahwa mereka tidak bertarung. Lucas menjelaskan bahwa semuanya dimulai dari penelitian kerajaan Topaz tentang bentuk kehidupan magis. Dia menunjukkan foto sebuah pohon dan menyatakan bahwa yang ada di foto itu adalah bahan kunci penelitian mereka bentuk kehidupan magis parasit bernama pohon dunia. Begitu pohon itu mengambil alih inangnya, bahkan manusia biasa bisa menggunakan sihir, tetapi inangnya kehilangan kesadaran diri dan menjadi boneka pohon itu. Kerajaan Topaz berusaha menjadikannya senjata magis. Subjek uji termasuk satria kematian, berbagai makhluk magis, dan monster. Jika diperhatikan lebih dekat, foto keluarga kucing itu juga termasuk di dalamnya. Hawk tampak terkejut. Lucas menjelaskan bahwa semua subjek uji yang terinfeksi kehilangan kesadaran diri mereka. Hanya Sirius, seorang penyihir, yang tampak kebal. Dia berhasil melarikan diri ke tempat itu dengan kesadarannya utuh. Hawk bertanya bagaimana Lucas bisa memastikan bahwa foto-foto itu tidak palsu.
Lucas memberitahu Hawk bahwa tidak ada cara untuk membuktikannya dengan segera. Dia menyuruh Hawk untuk melihatnya sendiri. Itulah sebabnya dia membawa mayat Sirius. Lucas menambahkan bahwa awalnya Sirius berencana memberikan semua informasi kepadanya sebelum dia benar-benar kehilangan dirinya dan mengakhiri hidupnya sendiri. Hawk bertanya mengapa Sirius perlu bunuh diri jika dia kebal. Lucas menjelaskan bahwa Sirius hanya menunda prosesnya, tapi dia tidak sepenuhnya kebal. Mereka berencana mengandalkan teknologi Guild untuk menemukan obatnya, tapi dia menolak. Hawk bertanya mengapa, lalu Lucas menunjuk padanya dan mengungkapkan bahwa itu karena Hawk. Hawk menjadi emosional dan meraih kerah Lucas, bertanya apakah Lucas mengatakan bahwa kematian Sirius adalah kesalahannya. Kucing ikut campur dan mengingatkan mereka untuk tidak bertengkar. Lucas menjawab bahwa itu karena Hawk adalah pembunuh bayaran yang dikirim untuk menghabisi Sirius. Sirius sengaja mati di tangan Hawk agar Hawk tidak dianggap pengkhianat oleh skuad pembunuhan. Hawk melepaskan Lucas dan terduduk lemas. Dia bertanya apakah Lucas bermaksud mengatakan bahwa Sirius mati demi dia. Hawk merasa bersalah tapi kemudian dia menyadari sesuatu. Dia bertanya pada kucing mengapa dia dan ayahnya datang jauh-jauh ke sana. Kucing menjawab bahwa mereka siap melarikan diri dari Master Pohon. Hawk menyadari bahwa Master Pohon adalah dalangnya. Orang ini menanam pohon dunia, mengubah ksatria kematian menjadi subjek uji coba, dan menyebabkan kematian kucing hitam. Hawk menyadari bahwa jika dia membunuh orang itu, segalanya akan selesai. Lucas mengomentari bahwa itu kesimpulan yang gegabah. Dia mengatakan bahwa itu bukan solusi, melainkan balas dendam. Dia menunjukkan bahwa Hawk bahkan tidak tahu siapa Master Pohon itu. Hawk membalas bahwa Lucas berbicara seolah-olah dia tahu. Lucas mengatakan bahwa itu jelas, dan menyatakan bahwa satu-satunya yang punya kekuatan untuk menanam pohon dunia di dalam istana kerajaan dan bereksperimen pada ksatria kematian adalah Raja Kerajaan Topaz. Hawk tampak muram saat bertanya lagi. Lucas bingung, lalu Hawk menjelaskan bahwa ksatria kematian adalah skuad pembunuhan raja, ada untuk melenyapkan musuh-musuh Kerajaan Topaz. Tapi sekarang, yang menghancurkan kerajaan adalah musuh. Dan kali ini targetnya adalah raja sendiri. Lucas bertanya apakah Hawk benar-benar berpikir dia bisa mengalahkannya. Hawk menunjukkan bahwa Lucas hampir mati di tangannya. Hawk meraih kucing dan berkata bahwa jika dia bertarung bersama kucing, dia bisa melakukannya. Hawk mengingatkan kucing bahwa dia setuju untuk membantu Hawk memanfaatkan kekuatannya dengan baik, jadi Hawk memutuskan untuk menggunakannya demi merebut dunia kembali dari Master Pohon. Kucing hanya bertanya, menyelamatkan dunia? Lucas mempertanyakan niat itu. Dia mengatakan bahwa kejatuhan Kerajaan Topaz mungkin hanya kecelakaan, dan jika itu benar, Hawk seharusnya lebih khawatir tentang keselamatan raja. Hawk menyatakan bahwa ksatria kematian dijadikan subjek uji coba, yang berarti raja telah mengkhianati mereka. Dia juga bertanya, bagaimana jika kejatuhan Kerajaan Topaz bukan kecelakaan? Itu berarti pemilik pohon bisa menghancurkan kerajaan lain juga. Lucas mengatakan bahwa apa yang dikatakan Hawk lebih terdengar seperti alasan untuk balas dendam. Tapi dia memahami motifnya, jadi dia menyuruh Hawk melakukan apa saja yang dia mau. Lucas selesai di sana dan akan pergi. Tapi Hawk menyuruhnya menunggu. Dia bertanya, apakah Lucas akan meninggalkan peti mati itu begitu saja? Lucas berkata bahwa dia awalnya berencana menggunakan mayat dan foto untuk mengungkap keberadaan pohon dunia, tapi sekarang semua orang sudah tahu, jadi tidak ada gunanya lagi. Hawk bertanya apakah Lucas menyerah begitu saja hanya karena itu. Dia mengatakan bahwa itu membuatnya kehilangan kepercayaan pada materi tersebut. Lucas mengungkapkan bahwa dia memahami kebutuhan untuk berhati-hati, tapi dia tidak punya alasan untuk menipu Hawk. Lucas menyatakan bahwa hanya dia dan Sirius yang tahu tentang pohon dunia, dan dia tahu bahwa membawanya ke Guild hanya akan membawa masalah bagi mereka berdua. Jadi dia mendesak Hawk untuk menggunakannya demi bertahan hidup. Hawk melirik peti mati dan berkata bahwa dia punya satu pertanyaan lagi. Lucas bertanya apa itu. Hawk menyatakan bahwa Sirius tahu tentang kucing, lalu bertanya siapa kucing sebenarnya. Lucas balik bertanya apakah Hawk membawanya tanpa tahu identitasnya. Lucas menunjukkan foto dan mengatakan bahwa karena kucing muncul di salah satu foto, dia pasti subjek uji coba. Hawk bertanya apakah itu berarti pohon dunia sudah menginfeksi kucing. Hawk tampak khawatir, berpikir bahwa kucing akan berakhir seperti Sirius. Lucas menjawab tidak, bahwa kucing tidak terinfeksi. Hawk bertanya bagaimana dia bisa yakin. Lucas menjelaskan bahwa makhluk yang terinfeksi akan memiliki pohon yang tumbuh di tubuhnya. Jika itu manusia, mereka mungkin bisa menyembunyikannya dengan pakaian. Tapi dia tidak melihat apapun di tubuh kucing. Hawk bertanya apakah itu berarti kekuatan kucing tidak berasal dari pohon dunia.
Hawk menyatakan bahwa kerajaan Topaz tidak hanya meneliti pohon dunia, tapi juga bereksperimen pada berbagai makhluk ajaib untuk menjadikan mereka senjata. Hawk tampak kasihan pada kucing. Lucas menyatakan kecurigaannya bahwa kucing mungkin salah satunya karena memiliki kemampuan unik yang sangat dia inginkan. Mendengar itu, Hawk segera menjaga jarak dari Lucas, siap menyerang. Lucas berkata bahwa itu hanya lelucon, dan dia hanya memenuhi permintaan Sirius. Dia tidak berniat membunuh Hawk, tapi melihat ekspresinya, jika bukan karena Sirius, Lucas mungkin sudah menculik kucing. Lucas pergi karena dia harus melacak kereta yang kabur. Setelah dia pergi, Hawks berkata bahwa dia tidak ingin bertemu Lucas lagi, tapi dia tidak bisa menyangkal bahwa Lucas sangat membantu. Hawks bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan sekarang. Dia mempertimbangkan untuk berbagi informasi dengan Gunther dan Lena. Jika dia jujur, mereka mungkin percaya. Tapi ada risiko mereka akan mencurigainya sebagai pengkhianat. Dan semuanya akan semakin rumit. Hawk memutuskan untuk tidak membagikan informasi itu. Dia berencana kembali ke markas dengan mayat seperti adanya. Menyelesaikan misi. Dan membersihkan tuduhan pengkhianatan terhadapnya. Dengan semua kemarahan yang dia rasakan, dia berencana melakukan sesuatu lebih, yaitu balas dendam. Saat dia berpikir, kucing memanggilnya dan berkata bahwa keluarga sangat berharga baginya. Hawk bingung karena pernyataan itu tiba-tiba. Kucing mengungkapkan bahwa dia menganggap Hawk sebagai keluarga. Hawk membalas bahwa mereka baru kenal 3 hari. Kucing menjawab bahwa dia serius, karena saat dia mengalami masa sulit, Hawk tetap di sisinya. Hawk tidak bisa berkata apa-apa. Kucing bertanya apa yang berharga bagi Hawk. Hawk mengatakan bahwa dia tidak ingin kehilangan sesuatu yang berharga lagi, jadi jika ada yang berharga bagi Hawk, dia ingin membantu melindunginya. Hawk tidak pernah memikirkannya, jadi dia bertanya-tanya bagaimana dia harus menjawab. Tergantung jawabannya, kucing mungkin akan meninggalkannya, dan dia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Dia menjawab bahwa yang penting baginya adalah Ksatria kematian, dan mereka mungkin dalam bahaya. Dia ingin menyelamatkan rekan-rekannya. Dia bertanya-tanya apakah itu cukup, atau seharusnya dia bilang ingin menyelamatkan dunia. Kucing menjawab bahwa dia akan membantunya, bertekad melindungi apa yang penting bagi mereka bersama-sama. Hawk berterima kasih dalam hati, berpikir bahwa jawabannya berhasil, tapi dia tahu dia harus berhati-hati untuk menjaga hubungan dengan kucing. Dia tahu bahwa jika musuh yang mereka hadapi memiliki kekuatan seperti Wyvern, dia akan sangat membutuhkan kemampuan kucing. Hawk mengajak kucing menuju kerajaan Topaz, tapi dia tidak menyadari bahwa apapun yang dia katakan, kucing tidak akan meninggalkannya. Kucing sudah menjadi seseorang yang berharga bagi Hawk, dan itu yang terpenting. Hawk menyeret peti mati, dan bersama-sama mereka memulai perjalanan. Sementara itu, di toko Gunther, bagian dalamnya berantakan. Sesuatu terbang keluar dari jendela, lalu seseorang menyadari itu adalah golem milik Hawk. Orang itu membuka jendela, dan golem menjatuhkan sebuah catatan sebelum terbang kembali. Orang itu membaca surat dari Hawk yang menyatakan bahwa dia telah menemukan petunjuk tentang Sirius dan sedang menuju markas setelah menyelesaikan misi. Orang itu mengomentari betapa tidak berperasaannya Hawk karena pergi begitu saja setelah dia bersusah payah menyiapkan pesta kejutan. Dia berharap bisa bertemu Hawk lain kali. Orang ini telah membuat Lena dan Gunther bingung, tidak jelas apakah dia juga anggota Ksatria Kematian atau terkait dengan pohon dunia. Tak lama kemudian, Golem kembali ke lengan Hawk. Hawk memuji Golem karena melakukan tugas dengan baik. Hawk lalu melanjutkan perjalanan, dan mereka sudah jauh dari kota. Tiba-tiba, telinga kucing bergerak. Dia memanggil Hawk. Hawk terkejut karena kucing ternyata bangun. Ada bayangan, dan kucing memberitahu Hawk bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Hawk melihat sekeliling dan merasakan gerakan. Tempat itu tidak terlalu jauh dari FIA. Jadi dia berpikir, mungkin Lena mengikutinya. Dia melepaskan tali yang terikat pada peti mati. Hawk berpikir bahwa siapapun yang mengejarnya, dia ragu mereka bisa menyelesaikannya secara damai. Sebuah monster muncul. Hawk terkejut melihatnya dan menyebut mereka goblin. Tapi mereka tampak seperti dinosaurus kecil berwarna hitam dengan mata kuning. Memiliki kelopak bunga, cakar, dan ekor seperti kadal. Hawk berpikir dia bisa lega. Tapi dia menyadari bahwa tidak ada kelegaan dalam situasi itu. Dia menyuruh anak kami untuk berpegangan erat-erat. Golem itu bergerak melewati para goblin, dan 2 goblin terganggu olehnya. Tetapi yang satu lagi penasaran dengan peti mati. Hawk menyadari bahwa goblin-goblin itu diparasit oleh pohon dunia. Dia bertanya-tanya apakah mereka mengejar kucing itu. Dia berpikir itu bisa menguntungkannya, sekaligus menjadi kesempatan bagus untuk menguji batas kekuatannya. Dia menyuruh kucing untuk tidak menggunakan sihir. Kucing bingung, dan Hawk menjawab bahwa sel mana yang dia gunakan adalah yang terakhir. Goblin itu menginjak tanah dan mengejar golem. Saat goblin itu lengah, Hawk menyerangnya dengan pedangnya. Dia menebasnya, dan goblin itu jatuh.
Goblin itu kini berdiri dengan 4 kaki dan mengeluarkan suara keras. Hawk merasa ada sesuatu yang aneh. Dia mengayunkan pedangnya dengan niat membelah goblin itu menjadi 2, sambil bertanya-tanya apakah kulit goblin selalu setebal itu. Goblin lain menyerang dari samping dan menggigit lengan Hawk. Hawk menegakkan pijakannya dan menghantam goblin itu ke tanah. Lalu dia memanggil Golem, yang menusuk goblin tepat di tengah dadanya, mengakhiri nyawa goblin itu. Goblin yang lain marah. Ketika goblin itu berlari menuju Hawk, Hawk menginjak tali Golem, membuat goblin itu menabrak batu besar. Hawk mengambil senjatanya, melompat tinggi, dan menghantam bagian kosong goblin itu. Kini tinggal 1 goblin tersisa. Goblin itu diliputi mana biru. Hawk menantang goblin itu untuk menyerang. Meskipun pedangnya sudah bengkok, goblin itu menyerang. Tetapi Hawk sudah siap dan hendak mengayunkan pedangnya. Namun, alih-alih terluka, goblin itu justru menghancurkan senjata Hawk dan menerobosnya. Goblin itu bergerak sangat cepat dan mengeluarkan suara keras. Pedang Hawk hancur, jadi dia berkata bahwa dia mungkin membutuhkan senjata lain. Kucing bertanya tentang itu, dan Hawk berbagi bahwa dia telah membuat sesuatu yang baru. Goblin itu melepaskan. Mana yang lebih kuat? Hawk menyatakan bahwa saatnya menguji senjata barunya. Goblin itu menyerbu, dan Golem mengikuti arah serta kecepatannya. Goblin itu kebingungan. Golem membungkus tali di kepalanya dan mencekiknya. Saat itulah Hawk menemukan kesempatan untuk menyerang. Itu adalah tebasan cepat, dan dengan senjata barunya, memotong goblin terasa seperti memotong mentega. Goblin terakhir jatuh. Hawk menunjukkan pedang wyvernnya kepada kucing. Kucing kagum, bahkan Hawk mengatakan bahwa senjata itu tidak buruk. Hawk memperhatikan pohon di tubuh goblin itu. Dia bertanya-tanya apakah dia melakukan kesalahan dengan memotong tubuhnya. Goblin itu berdiri sambil sebuah pohon terbentuk di kepalanya, lalu berteriak keras. Makhluk ini seperti zombie sekarang, katanya. Hawk melompat untuk mendapatkan momentum, lalu menebas goblin itu. Tetapi goblin itu melindungi pohon di kepalanya dengan ekornya. Makhluk berbahaya ini dikategorikan menjadi monster dan makhluk ajaib. Goblin itu berlari dan melompat. Hawk dan kucing terkejut. Ekornya yang diliputi mana menghancurkan belati Hawk. Hawk sedikit terdorong ke belakang. Menurut definisi, monster seharusnya tidak bisa menggunakan sihir. Itu seharusnya menjadi perbedaan utama antara mereka dan makhluk ajaib. Tapi, goblin itu menggunakan sihir seolah-olah itu hal biasa, membuat Hawk bertanya-tanya apakah monster yang terinfeksi pohon dunia dianggap sebagai makhluk ajaib. Kucing bertekad melindungi Hawk dan mulai menunjukkan mananya. Hawk hendak menyuruhnya berhenti, tetapi kucing melepaskan sinar kuat. Makhluk bagian kosong ini bahkan tak sempat menyadari apa yang terjadi, katanya. Goblin itu hancur seketika. Pada saat yang sama, Golem kehilangan kekuatan dan jatuh ke tanah. Hawk bergegas karena mayat Sirius ada di arah itu. Dia sampai di tepi tebing dan tak percaya. Kucing khawatir dan menjelaskan bahwa dia hanya mencoba melindunginya. Hawk bingung mengapa peti mati itu tak tergores. Kucing meminta maaf karena menggunakan sihir. Hawk duduk di samping peti mati, tampak murung. Kucing sedih dan tak yakin. Hawk mengatakan bahwa jika melihat hasilnya, dia berutang nyawa padanya, lalu berterima kasih pada kucing. Kucing bingung dan bertanya apakah dia melakukan baik. Hawk menjawab tidak. Membuat kucing sedih. Hawk menjelaskan bahwa karena kucing menggunakan sihir, Golem kini tak berguna, dan dia hampir kehilangan mayat Sirius. Dia menyuruh kucing bahwa jika terus bertindak seperti itu, dia tak akan bisa mempercayainya. Kucing meminta maaf. Hawk mengatakan bahwa mereka akan membuat aturan. Kucing terkejut. Hawk tahu bahwa kucing menganggapnya keluarga dan tak ingin sendirian. Itu menyedihkan, tetapi untuk menjinakkannya, Hawk harus tegas. Dia menyuruh kucing bahwa dia tak boleh menggunakan sihir tanpa persetujuannya, dan jika melanggar, Hawk akan meninggalkannya. Itu membuat kucing semakin sedih. Hawk bertanya apakah kucing mengerti bahwa jika melanggar aturan, mereka akan berpisah. Kucing menjawab, oke, dan meminta membuat aturan juga. Hawk bertanya, benarkah? Kucing bersikeras bahwa itu adil. Dalam hati, Hawk menganggap kucing berani. Tetapi dia memutuskan mendengarkannya. Aturan kucing adalah mereka harus tetap bersama, makan, dan tidur bersama, bahkan saat bertengkar. Dia menyuruh Hawk untuk tidak bertarung sendirian. Hawk menjawab bahwa jika kucing mematuhi aturannya, tak perlu aturan lain. Kucing bersikeras, mengatakan bahwa jika Hawk mematuhi aturannya, dia akan mematuhi aturan Hawk. Dalam pikiran Hawk, itu tak ada bedanya, tetapi dia setuju dan menyimpulkan bahwa mulai saat itu mereka akan mengikuti aturan. Kucing menerima tanpa terkecuali dan menjadi senang. Kini Hawk menghadapi masalah lain. Dia melihat peti mati yang masih utuh meski terkena sihir kucing. Itu membuatnya berpikir bahwa peti mati itu bukan biasa. Dia membukanya dan bertanya-tanya,
Apakah ketahanannya terhadap sihir dipengaruhi oleh tanaman merambat? Bentuknya mengingatkannya pada cabang. Mana para penyihir? Dia menyuruh kucing bahwa dia butuh bantuan. Kucing bertanya apa itu. Di perkemahan, seorang prajurit melapor pada komandan bahwa ada masalah besar. Komandan menyuruhnya berhenti ribut dan bicara saja. Prajurit menjawab bahwa lebih baik komandan melihat sendiri. Komandan bertanya apa itu, lalu keluar dan melihat seekor kucing raksasa. Apapun bantuan yang diminta Hawk, sepertinya berhubungan dengan ini. Komandan bertanya apakah itu varian lain dari pohon dunia. Dia bertanya pada pria berambut hitam. Inspektur Lucas, apa pendapatnya? Lucas hanya menjawab bahwa kepalanya sakit melihat kucing yang dikenalnya di depan mereka. Lucas menjawab bahwa kucing itu hanyalah makhluk ajaib. Ia menjelaskan bahwa mutan memiliki pohon dunia yang tumbuh di tubuh mereka. Komandan memikirkannya dan memanggil Sersan Jackson. Sersan menjawab panggilan Komandan Harold. Komandan memerintahkan untuk mengumpulkan para prajurit, karena mereka akan pergi memburu makhluk ajaib itu. Lucas bertanya kepada Komandan Harold apakah ia benar-benar akan memburu makhluk itu. Sersan menjawab dengan yakin dan bercanda bertanya kepada Lucas apakah ia tidak penasaran berapa banyak batu ajaib yang ada di dalam tubuh makhluk itu. Lucas dengan santai menjawab bahwa ia memang penasaran dan bertanya apakah ia boleh ikut berburu. Komandan setuju. Lucas menyadari bahwa situasinya semakin rumit. Pada titik itu, ia tidak punya pilihan selain mempercayai wanita itu. Aku bertanya-tanya siapa yang ia maksud. Beberapa saat sebelum kucing raksasa itu muncul, Hawk bertanya-tanya apakah Sirius benar-benar mati. Semua inang yang ia temui sejauh ini bangkit kembali dalam bentuk yang lebih kuat setelah mati, jadi ia bertanya-tanya mengapa Sirius belum bangkit. Ia memikirkan apakah ada syarat yang harus dipenuhi, atau mungkin karena kepalanya masih utuh. Ia juga berpikir apakah sulur itu memiliki efek sihir yang tahan lama. Berdasarkan bentuknya saja, itu mengingatkannya pada cabang mana penyihir. Ia merasa tidak nyaman dan, jika memungkinkan, ingin menyingkirkan sulur-sulur itu. Jika tebakannya benar, ia meminta bantuan kepada kucing. Kucing bertanya apa yang dimaksud. Hawk memintanya untuk menyerap mana dari sulur-sulur itu. Kucing menjawab bahwa ia tidak bisa melakukan hal seperti itu. Mereka berdua terdiam. Hawk jelas terkejut. Ia berpikir bahwa kucing itu hanya bercanda. Tapi itu benar. Anak itu benar-benar tidak tahu caranya. Hawk lalu bertanya-tanya, apakah kucing menyerap, mana secara tidak sadar. Ia bertanya bagaimana kucing itu selama ini menggunakan sihir. Kucing menjawab bahwa ia hanya perlu memikirkan apa yang ingin ia lakukan dengan sihir, fokus sangat keras, dan sihir itu terjadi begitu saja. Ia mengatakan bahwa ia selalu gagal saat bersama ayahnya dan merasa sedih karenanya. Tapi saat bersama Hawk, itu selalu berhasil. Ia merayakan itu. Hawk mengangkatnya dan meletakkannya di peti mati, sambil memerintahkan untuk mencoba menggunakan sihir sambil memikirkan menyerap mana. Kucing mencobanya dan bertanya mengapa itu tidak berhasil. Hawk bertanya-tanya apakah ada syarat lain. Ia memikirkan, mana yang telah diserap kucing. Sel mana adalah alat penyimpan mana yang dibuat dengan memproses batu mana. Lilin mana adalah gumpalan mana yang dipadatkan, berasal dari cabang mana. Pohon dunia memarasit tubuh wyvern. Manel yang digunakan golem hanya kehilangan. Mananya? Namun, lilin sihir memiliki mantra yang diaktifkan dan mana lilin yang diserap. Dalam kasus pohon dunia, setelah cabangnya rusak, ia menyerap mana. Hawk mulai memahami cara kerja semua itu. Ia terus memeriksa dan merobek sulur-sulur di dalam peti mati, dan ia menemukan apa yang dicarinya. Cabang pohon dunia, tepat di atas dada Sirius. Ia mengeluarkannya dari tubuh, lalu memerintahkan kucing untuk mencoba menyerap. Mana lagi? Beberapa detik kemudian, anak itu sudah memiliki lingkaran sihir di sekitarnya. Mana biru perlahan mengalir ke kucing. Hawk melihat bahwa itu berhasil. Sulur-sulur itu hilang. Ia memperhatikan sesuatu di tengah dada dan bertanya-tanya, apakah itu batu ajaib? Tapi kemudian kucing memanggil Hawk dan mengatakan bahwa ia merasa aneh. Pada saat itu, kucing menjadi sangat besar. Hawk tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kucing itu lebih tinggi dari pohon dan hampir menangis. Itu menjelaskan mengapa para prajurit melihatnya dari kam mereka. Hawk melihatnya semakin besar dan menyuruhnya berhenti. Tapi kucing menjawab bahwa itu aneh dan ia tidak bisa mengendalikannya. Ia juga kesakitan. Hawk menyuruhnya bahwa jika menyerap mana menyakitkan, ia harus berhenti menahannya. Ia mengarahkan anak itu untuk menggunakan sihir. Tiba-tiba seorang wanita muncul dan mengatakan bahwa metode itu berbahaya. Ia menepuk kucing dan mengatakan akan membantunya. Ia menyuruhnya untuk tidak takut dan meyakinkan bahwa ia akan segera merasa lebih baik. Hawk menarik wanita itu dan menyuruhnya menjauh. Ia mengancam bahwa jika ia mencoba sesuatu yang mencurigakan, ia akan membunuhnya.
Wanita itu mengaku datang untuk membantu dan menyuruhnya menyingkirkan pedangnya. Hawk pernah melihat wanita itu sebelumnya. Ia ingat bahwa ia adalah resepsionis yang membantunya dengan kucing di guild. Hawk menjadi waspada dan meletakkan pedang di lehernya. Bertanya apakah ia mengikuti mereka. Wanita itu menjawab bahwa ia kebetulan melihat kucing dalam perjalanan. Kucing mengatakan kepada Hawk bahwa ia kesakitan. Wanita itu berteriak bahwa ia ahli dalam sihir dan makhluk ajaib, dan ia tahu mengapa kucing bertingkah seperti itu. Kucing memanggil Hawk lagi. Hawk mengancam bahwa jika sesuatu terjadi pada kucing karena wanita itu, ia akan membunuhnya. Wanita itu menyuruhnya berhenti menakut-nakutinya, dan ia mengerti. Hawk melepaskannya. Ia mengambil napas dalam-dalam. Tapi Hawk mendesaknya untuk segera menyelamatkan kucing. Pertama-tama, ia meminta Hawk menyerahkan semua sel mana yang dimilikinya. Reaksi batin Hawk adalah membunuhnya saja, tapi ia memberikannya. Namun, semua sel itu kosong. Wanita itu menjawab bahwa itulah yang ia butuhkan saat itu. Wanita itu melempar sel mana ke udara dan mengungkapkan bahwa kucing menderita kelebihan mana. Jika mereka memindahkan kelebihan mana ke sel mana, kucing akan kembali ke bentuk aslinya. Beberapa detik kemudian, mana biru mulai berkumpul di dalam sel mana. Mana keluar dari kucing, dan ia kembali ke ukuran aslinya. Wanita itu memuji kucing karena melakukannya dengan baik dan meyakinkan bahwa ia baik-baik saja. Sel mana yang kosong kini penuh, membuat Hawk bertanya-tanya apakah wanita itu hanya mengisi ulang sel mana dengan mana kucing. Hawk mengambil sel mana itu. Wanita itu melaporkan bahwa kucing baik-baik saja. Hawk berterima kasih dan bertanya siapa ia. Wanita itu merasa aneh, karena Hawk tiba-tiba menjadi formal. Ia memperkenalkan diri sebagai Wendy, seorang penyihir pengelana. Hawk terkejut bahwa ia seorang pengelana. Seseorang kemudian muncul dan bertanya, apakah makhluk ajaib itu sudah menjadi familiar seseorang? Mereka dikelilingi. Hawk berkomentar bahwa hal-hal terus bermunculan hari itu. Para prajurit mengarahkan tombak mereka ke arah mereka. Komandan menyapa mereka dan memperkenalkan diri sebagai Harold Montblanc, seorang ksatria dari kerajaan Garnet, dan menyatakan bahwa mulai sekarang mereka akan mengendalikan situasi. Hawk dan Wendy berdiri di sana. Jika Hawk sendirian, ia bisa dengan mudah melarikan diri. Tapi, ia tidak bisa meninggalkan Sirius. Ditambah lagi, Wendy masih memegang kucing. Ia melihat musuh-musuh itu. Situasi itu membuatnya pusing. Ia bertanya apakah mereka akan menangkapnya. Harold mengatakan bahwa ia hanya melakukan tugasnya. Ia menusukkan pedangnya ke tanah, dan mengatakan bahwa Hawk membutuhkan izin untuk lewat di sana. Hawk menjawab bahwa ia tidak mengerti. Ia menunjukkan kartu dan menjelaskan bahwa pemburu memiliki izin untuk aktivitas berburu lintas negara. Ia menambahkan bahwa bahkan militer tidak berwenang membatasi aktivitas mereka. Wendy mendukungnya. Harold terhibur melihat lisensi itu. Tapi ia menjawab bahwa situasinya berbeda sekarang karena pohon dunia telah muncul. Ia menambahkan bahwa itu digambarkan kepada publik sebagai pohon yang bersinar. Saat Harold berbicara, matanya tertuju pada seseorang Lucas. Hawk bertanya-tanya apa yang sedang direncanakannya. Harold menutupi helm Hawk dengan tangannya dan menyuruhnya untuk tidak mengabaikannya. Komandan itu jelas merasa tidak dihormati. Hawk meraih lengannya dan menyuruhnya melepaskan tangannya. Ketegangan terasa di udara. Harold terkejut dengan reaksi Hawk, dan pria ini bahkan tidak mundur. Lucas menepuk bahu Harold dan memintanya berhenti. Ia memperingatkan bahwa Harold akan mati jika itu berlanjut. Harold meminta maaf karena terlalu bersemangat. Wendy bertanya kepada Hawk apakah ia baik-baik saja. Hawk mengambil kucing kembali dari Wendy. Dalam hati, Hawk tidak bisa mempercayai wanita itu. Ia mengaku sebagai penyihir pengelana, tapi jelas ia berafiliasi dengan guild. Ia bertanya-tanya apakah wanita itu mengira ia tidak akan tahu. Hawk menghela napas, berpikir bahwa segala sesuatu tentang situasi dan tempat itu tidak menyenangkan. Salah satu sersan meminta komandan untuk melihat sesuatu. Ia melaporkan bahwa ada mayat. Komandan dan Lucas memeriksanya. Komandan Harold memanggil Sersan Jackson, yang segera menjawab. Ia memerintahkan penangkapan orang-orang itu. Wendy panik dan bertanya apa yang harus mereka lakukan. Hawk menyuruhnya berhenti bertingkah seolah ia bagian dari rombongannya. Wendy menjawab bahwa itu karena Hawk mengatakan, orang-orang itu. Komandan Harold menuduh mereka sebagai penjahat. Ia mengatakan tidak heran, karena mereka memancarkan aura pembunuh. Ia bertanya, berapa banyak orang yang telah mereka bunuh puluhan, atau mungkin ratusan. Hawk menyarankan agar mereka mendengarkan penjelasan terlebih dahulu. Ia menyatakan bahwa mayat itu adalah rekannya dan ia sedang dalam perjalanan ke kerajaan Topaz untuk menguburnya di tanah kelahirannya. Harold bertanya apakah ia harus mempercayai itu. Hawk kehabisan kata. Lalu kucing bertanya apakah mereka akan bertarung lagi.
Lucas kemudian ikut campur dan menyatakan bahwa itu pasti benar, karena mayat itu mengenakan baju zirah yang sama dengan pria itu. Lucas menambahkan bahwa pemburu terampil secara alami memancarkan niat membunuh. Ia menyarankan untuk membiarkannya pergi. Harold beralasan bahwa meskipun orang-orang itu melewati sana, mutan akan membunuh mereka. Lucas menyarankan untuk menguji mereka. Dan jika mereka cukup kuat untuk bertahan hidup setelah melintasi perbatasan, itu alasan mengapa mereka ada di sana. Harold tampak yakin, tapi secara tak terduga, Hawk menolak. Ia mempertanyakan mengapa ia harus dievaluasi oleh orang-orang seperti mereka. Mata Lucas dan Harold melebar karena terkejut. Hawk menantang mereka untuk maju, dan ia akan menghancurkan semua orang dan melewati mereka. Harold tersenyum dan tertawa keras. Hawk tidak bereaksi terhadap hal itu. Harold memberitahu Hawk bahwa jika ia mengalahkannya, ia akan lulus. Harold menantangnya untuk bertarung dan menyatakan bahwa tidak ada yang boleh ikut campur, menyebutnya sebagai duel kehormatan ksatria. Mereka masing-masing menempatkan sel mana pada senjata mereka. Harold berteriak, "Set!" Hawk memandang pedang itu dan bertanya-tanya apakah itu senjata ajaib. Kemudian Harold mengangkat pedang besarnya dan berteriak, "Explode the Hypernova!" Pedangnya memancarkan kekuatan, sementara Hawk berlari maju sambil berkomentar bahwa Harold terlalu berisik. Hawk mengeluarkan belatinya, dan senjata mereka beradu. Segera terlihat siapa yang berada dalam posisi kurang menguntungkan, karena Hawk mulai terdesak. Harold menebas lagi, dan Hawk berhasil menghindar tepat waktu. Harold menebas sekali lagi, membuat Hawk mengumpat dan terpaksa mundur. Ia menyadari bahwa Wyvern Blade-nya terlalu lemah. Hawk memutuskan menyelesaikan Harold dengan Golem. Ia membidik Harold dan Golem mulai mengisi daya, tapi ia melihat reaksi yang tidak biasa, lalu Golem meledak. Hawk terpental jauh, dan dari bahunya, seekor kucing jatuh terjerembab ke tanah. Kucing itu menangis sambil bangkit, khawatir pada Hawk yang juga jatuh tertelungkup. Bayangkan trauma yang dirasakan kucing itu saat ini. Adegan lalu berganti ke tempat gelap. Seseorang terengah-engah, seorang pria dalam kepanikan bertanya mengapa ia berakhir dalam keadaan seperti itu. Ia berdarah, memegang pisau, dan bertanya apa yang telah ia lakukan untuk pantas menerima itu. Di depannya, seorang pria memegang kapak itu Hawk, tanpa helmnya mengatakan bahwa ia telah menyelesaikan penyelidikannya terhadap pria itu, yang bernama Julio. Hawk menyatakan bahwa Julio telah melakukan kejahatan keji dalam perdagangan budak. Julio membalas bahwa Hawk-lah yang melakukan kekejaman. Hawk menghakiminya atas perbuatannya dan menyatakan bahwa hukumannya adalah kematian. Julio menyerang, menyatakan bahwa Hawk yang harus mati. Hawk tidak bergeming dan hanya mengangkat senjatanya. Ia melempar kapak itu, mengenai kepala Julio, dan pria itu langsung tewas. Hawk kemudian menyatakan misi selesai. Saat Hawk keluar dari gua, ia terkejut melihat seorang pria berjubah hitam dengan helm itulah gurunya, Sirius. Sirius bertanya tentang misi, dan Hawk melaporkan bahwa misi telah selesai. Sirius melepas helmnya dan memuji Hawk atas kerja bagusnya. Sirius bertanya kemana Hawk memandang, lalu menyuruhnya melihat sendiri. Sirius menunjukkan bahwa orang-orang yang diselamatkan Hawk melalui misi itu sedang menangis dan saling menghibur. Hawk tampak terkejut. Ia mengaku takut bahwa ia hanya membunuh tanpa tujuan lagi. Seperti saat ia menjadi tentara anak-anak. Sirius mengatakan bahwa pembunuhan tetaplah pembunuhan. Itu tidak mengubah apa yang Hawk lakukan. Tapi setidaknya itu tidak sia-sia, karena ia menyelamatkan seseorang. Hawk berterima kasih pada Sirius. Lalu Sirius bertanya mengapa Hawk bekerja sendiri padahal ia jelas-jelas menyuruhnya bergerak berpasangan. Sirius menambahkan bahwa Lena sedang marah. Hawk bersikeras bahwa ia lebih suka bekerja sendiri. Tiba-tiba, wajah familiar muncul di sisi kirinya, Lena menendangnya hingga jatuh dari tebing sambil berteriak, "Pengkhianat!" Sirius membungkus golemnya pada Hawk untuk mencegahnya jatuh. Sirius bertanya pada Lena apa ia berniat membunuh rekannya. Lena yang marah mengklaim bahwa Hawk menipunya. Hawk membantah, tapi Lena berteriak bahwa Hawk mengatakan misi diadakan besok, namun Hawk pergi sendiri hari itu. Sirius bertanya apakah itu benar. Hawk menjawab bahwa ia tidak berbohong, ia hanya mengatakan pada Lena bahwa misi diadakan besok dan ia datang hari ini, jadi ia tidak memberitahu Lena. Lena marah karena Hawk memutarbalikkan cerita. Ia berteriak bahwa mereka adalah tim, tapi Hawk bersikeras ingin melakukannya sendiri. Lena memarahinya karena Hawk tahu ia rentan terhadap penyergapan. Jika itu panah bukan tendangan, ia bisa mati. Hawk balas bahwa Lena bahkan tidak tahu cara memanah, membuat Lena semakin marah. Sirius mengatakan bahwa Hawk salah dan harus meminta maaf. Ia mengangkat Hawk kembali ke daratan. Hawk meminta maaf, tapi Lena tetap kesal. Sirius setuju dengan Lena bahwa Hawk lemah terhadap penyergapan dan menyarankannya bergerak dalam tim untuk sementara.
Hawk bertanya apa benar-benar tidak ada cara untuk lebih baik menghadapi penyergapan. Lena berteriak agar Hawk mempercayai rekannya. Sirius setuju, tapi ia juga mengingatkan Lena untuk belajar waspada terhadap sekutu. Hanya karena seseorang di pihaknya, bukan berarti mereka selalu jujur. Ia menyuruh Lena belajar membaca niat mereka dan menilai situasi dengan hati-hati. Lena tidak bisa membantah. Sirius melanjutkan bahwa dalam tim mereka, ada yang terlalu percaya dan ada yang sama sekali tidak percaya. Itu sebabnya ia menjadikan mereka tim agar bisa tumbuh bersama. Sirius memahami bahwa seseorang tidak bisa tiba mengubah nilai-nilainya. Lalu ia memberikan golem pada Hawk. Hawk menerimanya. Sirius menjelaskan bahwa golem adalah senjata ajaib yang mengatur diri sendiri. Jika Hawk berhasil membentuk ikatan, golem akan mematuhi perintahnya. Hawk terkesan. Sirius mengatakan bahwa golem akan menutupi kekurangan Hawk. Hawk berterima kasih. Lena juga meminta satu. Tapi Sirius berkata ia akan memberinya sesuatu yang lain saat mereka kembali. Lena mengatakan ia lebih suka panah. Sirius memakai helmnya dan mengajak mereka kembali. Mereka mengikutinya. Hawk teringat bahwa ia setia pada misi Death Knights dan sangat bangga akan hal itu. Sirius memberi mereka jubah hitam sebagai bukti bahwa mereka adalah muridnya. Tapi, ia mengingatkan bahwa sekutu tidak selalu jujur. Nasihat yang Hawk pikir ditujukan untuk Lena. Sirius juga mengingatkannya untuk belajar membaca niat sejati dan menilai situasi dengan hati-hati. Hawk tidak siap atas apa yang ia saksikan hari itu. Death Knights lainnya, bahkan kapten mereka, Sirius, sedang bertarung. Hawk memikirkan gurunya dan bertanya mengapa. Ia merasa sangat terpukul secara emosional dan merasa latihannya masih kurang. Baru saja ia belajar mempercayai orang lain. Ia dikhianati. Ia berteriak keras dan menyerang dengan golem. Lalu terbangun dalam posisi yang sama. Hawk duduk, tubuhnya penuh perban. Ia mengira itu hanya mimpi, tapi itu kenangan. Ia tahu Sirius sudah mati, dan kenangan itu kini tak lagi penting. Tiba-tiba, sesuatu menempel di wajahnya. Itulah kucing. Kucing itu mengira Hawk hidup kembali. Hawk menenangkannya dan mengatakan bahwa ia tidak pernah mati. Lalu, ia teringat apa yang terjadi. Golem meledak. Ia melihat sekeliling, bertanya-tanya di mana mereka berada. Ia menduga mereka di kamp kerajaan Garnet. Wendy masuk dan melihat Hawk sudah sadar. Ia membawa makanan, tapi tiba-tiba piring itu jatuh. Hawk mencekiknya bukan dengan cara yang baik dan bertanya apa yang Wendy lakukan pada sel mananya. Ia curiga Wendy menyabotase senjatanya. Wendy tak berdaya dan memohon ampun.